Indeks ekonomi, hidup lagi sulit-sulitnya. Harga sembako naik semua. Saya langsung bikin sambal teri hijau, murah meriah buat satu rumah. Hemat, rasa tetap nikmat. Dimakan gini aja sama nasi putih udah seneng banget. Halo teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semuanya? Pada sehat-sehat ya, dan tetap semangat. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat sambal teri hijau. Apa saja bahan yang dibutuhkan dan bagaimana cara membuatnya? Diikutin terus ya videonya, tapi jangan lupa tekan dulu tombol loncengnya supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel. Ayo segera mulai, jangan di skip ya videonya sampai nanti selesainya. Ini bahan-bahannya untuk membuat sambal teri hijau. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit hijau, cabai keriting hijau, cabai besar yang hijau, dan tomat yang hijau. Bahan sambal hijaunya saya rebus dulu ya. Air di wajan sudah mendidih. Ini ada bawang merah, bawang putih, cabai hijau yang besar, cabai keriting hijau, cabai rawit hijau, dan tomat hijau. Saya tambahkan sedikit soda kue supaya cabenya ini warnanya tetap hijau cantik ya teman semua. Direbus sampai semua bahannya ini matang ya. Sudah matang ya teman semua bahan sambal hijaunya. Saya akan angkat dan ditiriskan. Untuk ikan terinya saya menggunakan ikan teri jengki ya teman semua, dengan ukuran yang sedang. Kalau teman semua mau menggunakan teri nasi atau teri Medan, boleh-boleh saja. Ikan terinya saya goreng dulu ya. Digoreng sampai kering, tapi jangan sampai gosong ya. Sambil terus diaduk-aduk supaya matangnya bisa merata. Ikan terinya sudah matang dan sudah kering ya teman semua, tapi tidak gosong. Saya akan angkat dan ditiriskan dulu. Bahan sambal hijaunya setelah direbus saya ulek saja ya teman semua, karena bahan sambalnya ini sudah lunak jadi mudah untuk dihaluskan. Namun kalau teman semuanya mau pakai chopper atau di blender boleh-boleh saja ya. Ini saya ulek kasar-kasar saja. Warnanya cabenya ini masih tetap hijau cantik ya teman semua, karena waktu merebus tadi saya kasih sedikit soda kue. Sudah cukup ya, kasar-kasar seperti ini. Ini nanti enak karena masih ada tekstur dari semua bahan sambalnya ini. Saya akan menuju proses berikutnya ya teman semua. Sambal hijaunya setelah diulek kasar saya tumis dulu ya. Saya aduk-aduk. Banyak orang nggak sadar kalau garam yang kita pakai setiap hari berpengaruh besar buat kesehatan jangka panjang. Karena itu saya beralih ke garam Dekura. Garam sehat rendah natrium tetap bikin masakan gurih dan enak, tapi lebih aman untuk jantung, tekanan darah, dan kesehatan keluarga. Menjaga keluarga cukup mulai dari pilihan kecil di dapur, seperti mengganti garam biasa dengan Dekura. Saya masukkan daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang daunnya. Kemudian ada kaldu jamur. Saya aduk-aduk sambal hijaunya sampai matang ya, sampai aromanya wangi, karena tadi ada daun jeruk purutnya ya teman semua. Sambal hijaunya sudah matang ya teman semua, aromanya sudah wangi, warnanya sudah lebih hijau, lebih gelap lagi ya, lebih cantik begitu, bisa dilihat ya. Saya akan masukkan ikan teri yang sudah digoreng kering ya, saya masukkan semua. Saya aduk-aduk sampai tercampur rata ya, sambal hijau dan ikan terinya.
Sambal teri hijaunya sudah matang ya teman semua. Boleh dicicip dulu rasanya. Kalau mungkin kurang asinnya boleh ditambahkan garamnya. Ini saya sudah cicip, rasanya sudah enak, sudah pas. Saya matikan dulu ya apinya. Intis ekonomi, hidup lagi sulit-sulitnya. Harga sembako naik semua. Saya langsung bikin sambal teri hijau, murah meriah buat satu rumah. Hemat, rasa tetap nikmat. Dimakan gini aja sama nasi putih udah seneng banget. Semoga bermanfaat ya buat teman semuanya. Dan terima kasih teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Dan sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!